mengambil bagian berbahagia di dalam tahun baru Imlek ini ya. Puji nama Tuhan. Seberapapun kita yang ada, kami bersama-sama tim pelayan altar yang bertugas malam hari ini mengucapkan Gongsi Pacai Sine Choir Baksurui Gongsi. Puji nama Tuhan, haleluya. Biarlah kiranya
sekalipun doa tak terjawab, kami mau tetap percaya Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan berkali-kali, Tuhan Engkau menolong hidup kami, Tuhan. Kali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Tuhan, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Sungguh-sungguh katakan berkali-kali Bapak Gusti Tuhan berdoa ibadah malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Malam hari ini Engkau berikan kami kekuatan, kesehatan, dan kesempatan yang baik. Waktunya kami berhimpun, beribadah. Engkau masih berikan kami kekuatan untuk ada di tempat ibadah ini. Ini adalah suatu berkat yang luar biasa bagi kami, Bapa. Karena di dalam ibadah banyak janji berkat yang Kau sediakan bagi kami. Bapa, Engkau urapi hamba-hambamu yang telah Engkau pilih, baik WL, singer, pemain musik, semuanya menjadi sarana ibadah kami. Kami akan
ibadah kami ini tidak sia-sia, tapi kami beroleh berkat dalam ibadah yang kami jalani. Karena ibadah kami ini ibadah yang menyenangkan Tuhan. Janji-Mu Bapa, 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau menjaga setiap kami. Engkau yang tahu setiap keadaan pribadi umat-umat-Mu pada malam hari ini. Biarlah semuanya ini Engkau yang pulihkan, yang kuatkan. Kami akan bersorak-sorai puji nama Tuhan pada saatnya nanti. Engkau akan berbicara melalui hamba-Mu. Firman Engkau taburkan melalui hamba-Mu. Biarlah semuanya ini sesuai dengan rancangan. Terima kasih Bapa, buat kesempatan yang baik kami masih boleh beribadah kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menjalani ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Saudara boleh kembali duduk, puji nama Tuhan. Kita akan terus memuji nama Tuhan, kita mengagungkan nama Tuhan. Hidup ini memang banyak masalah.
baru ini tadi ya, Bang itu bilang katanya nggak kuat ya, perutnya sakit. Kita mau sedikit belajar tentang firman Tuhan ya. Kita mau ambil di dalam Injil Matius ayat yang ke-7. Ini renungan firman yang kemarin hari Jumat Ibu Sul sampaikan ya. Ini jadi rema juga bawakan hari ini. Injil Matius 7 ayat yang ke-7. Kita mau baca bersama-sama saudara ya. Matius 7 ayat yang 7. Saudara sudah dapat semua? Saya undang saudara bangkit berdiri ya. Ya, kita baca firman Tuhan. Matius 7 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Mintalah maka diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, saat saya baca firman Tuhan ini senang saudara ya. Firman Tuhan katakan, mintalah saudara ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu saudara ya. Mungkin saudara juga saat baca firman Tuhan ini saudara senang ya. Kita disuruh minta saudara ya. Senang saudara ya. Mintalah ya. Tapi saudara saat saya kembali renungkan firman Tuhan ini, ternyata ada sesuatu yang saya dapatkan saudara ya. Saudara, kalau kita belajar Alkitab saudara ya, firman Tuhan, Alkitab itu dibagi menjadi 2 saudara ya. Ada yang tahu saudara, Alkitab dibagi menjadi 2? Ada yang tahu saudara? Ya, mungkin kita katakan perjanjian baru dan perjanjian lama ya. Itu juga benar saudara ya. Tapi Alkitab itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah perintah saudara ya. Yang pertama adalah perintah, dan yang kedua adalah janji saudara ya. Ada perintah, ada janji saudara ya. Dan saudara, kebanyakan dari kita lebih suka mana saudara? Perintah atau janji saudara? Yang pasti janji saudara ya. Tapi perintahnya tidak pernah kita lakukan saudara ya. Terkadang kita nggak pernah melakukan perintah saudara ya. Tetapi kita hanya senangnya janji saudara ya. Hidup diberkati, gitu. Hidup diberkati saudara. Haleluya ya, puji Tuhan ya. Tapi perintah terkadang kita abaikan saudara ya. Kalau kita baca di dalam Injil Matius 7 ayat 7, di sini dikatakan ada 3 hal ya. Mintalah, carilah, dan ketoklah saudara ya. Saudara, ini semua adalah kata perintah. Mintalah. Tuhan perintahkan untuk mintalah saudara ya. Mintalah, carilah, dan ketoklah saudara. Saudara, minta, Tuhan suruh kita untuk meminta. Itu artinya bukan kita minta minta yang enak-enak saja saudara, enggak ya. Tapi minta di sini itu artinya Tuhan ingin kita berdoa saudara. Kalau orang Kristen, kita orang-orang percaya, kalau kita minta kepada Tuhan Yesus pasti kita berdoa saudara. Jadi mintalah itu artinya adalah Tuhan ingin kita selalu berdoa saudara. Ini perintah Tuhan saudara.
Tuhan katakan mintalah saudara ya. Tuhan ingin kita mempunyai hubungan yang intim bersama Tuhan. Tuhan mau kita setiap hari saudara ya. Tuhan mau kita minta saudara ya. Tuhan mau kita selalu duduk diam di bawah kaki Tuhan ya. Seperti kemarin saya juga sampaikan di dalam ibadah pelayan saudara ya, tentang Maria dan Marta saudara ya. Semuanya baik saudara ya. Maria, Marta juga baik melayani Tuhan. Maria juga baik melayani Tuhan saudara ya. Tetapi esensinya yang paling inti, Tuhan Yesus katakan bahwa Maria memilih bagian yang terbaik ya. Maria duduk diam di bawah kaki Tuhan ya. Maria dia lebih mementingkan melayani Tuhan dulu. Jadi kata-kata yang menjadi perbedaan adalah Maria melayani Tuhan, tetapi Marta ia melayani pekerjaan Tuhan saudara. Jadi beda saudara ya. Maria melayani Tuhan, dia duduk di bawah kaki Tuhan, dia mendengarkan suara Tuhan, dia lebih suka berdoa saudara. Tapi Marta dia lebih suka melayani pekerjaan Tuhan. Semuanya baik saudara ya, semuanya baik. Tetapi yang paling terbaik, Tuhan Yesus katakan Maria memilih bagian yang terbaik saudara ya. Jadi bukan hanya melayani seperti Marta saudara ya, tapi Maria lebih dulu dia duduk diam di bawah kaki Tuhan ya. Sebelum Maria melayani pekerjaan Tuhan, Maria mementingkan yang namanya melayani Tuhan dulu ya. Orang yang melayani Tuhan pasti dia akan melayani pekerjaan Tuhan saudara. Tapi kalau orang yang melayani pekerjaan Tuhan saja belum tentu dia melayani Tuhan saudara. Jadi yang lebih penting seperti Maria saudara. Maria mempunyai hubungan yang intim, Maria mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan saudara ya. Maka di sini dikatakan mintalah saudara. Setiap hari kita harus minta. Makanya setiap hari kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus ya. Setiap hari saudara ya, kita harus bergantung kepada Tuhan. Kita meminta kekuatan sama Tuhan saudara ya. Kita minta kemampuan pada Tuhan. Karena hari-hari ini kita nggak tahu saudara ya, hari esok seperti apa saudara ya. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, apapun yang terjadi kita pasti kuat saudara ya, bersama Tuhan Yesus ya. Saudara, dan yang kedua di sini dikatakan carilah. Ini juga kata perintah saudara ya. Carilah saudara. Kata cari ini juga berarti bahwa kita berusaha saudara ya. Kita terus juga berdoa walaupun doa itu belum dijawab. Di sini dikatakan cari terus saudara ya. Aktif terus saudara ya. Walaupun seperti Mas Teko kemarin juga katakan, walaupun gunung itu tidak berpindah saudara ya. Saudara berdoa gunung itu belum berpindah, masalah itu masih ada saudara ya, tetapi tetap percaya pada Tuhan Yesus saudara ya. Tetap cari Tuhan Yesus saudara ya. Tetap kita mencari wajah Tuhan Yesus ya setiap hari saudara ya. Dan yang terakhir ada kata ketoplah saudara. Ketoplah maka pintu akan dibukakan bagimu saudara. Di sini juga ketoplah artinya kita terus tekun saudara ya. Kita terus tekun mencari Tuhan supaya Tuhan menjawab setiap doa kita, supaya janji-janji Tuhan digenapi atas setiap kehidupan kita saudara ya.
Di sini dikatakan kalau kita ingin janji Tuhan digenapi, kalau kita ingin berkat-berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, maka jangan lupa akan perintah Tuhan, saudara, yang harus kita kerjakan, saudara. Kalau mau janji Tuhan digenapi, maka lakukan perintah Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Ini firman Tuhan yang mungkin singkat, saudara, ya. Singkat biar firman Tuhan ini menjadi berkat dan kita mau belajar terus, saudara, ya. Kita mau minta, kita mau cari terus, ya. Kita mau ketuk, kita mau lakukan perintah Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Kita terus belajar, saudara, ya. Kita berharap terus pada Tuhan, kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, dan kita melakukan kehendak Tuhan. Kudus-Mu terus mengingatkan kami, sehingga dimanapun kami melangkah, dimanapun kami berada, kami terus mengingat akan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Bukan saja kami mengingat dan mendengarkan, Tuhan, tetapi jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu, Tuhan, yang melakukan firman-Mu siang dan malam, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya kami semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Apapun yang Engkau mau dalam kehidupan kami, kami percaya itulah yang terbaik, Tuhan, yang akan Engkau sediakan bagi kehidupan kami. Karena kami percaya apa yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah kami dengar, yang tidak pernah timbul di dalam hati, itulah yang akan disediakan bagi kehidupan kami. Pakai hidup kami terus, Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran lagi di dalam Tuhan. Urapan-Mu terus memenuhi hamba-Mu, Tuhan. Di bawah Allah otoritas Tuhan nyatakan atas kehidupan hamba-Mu, Tuhan. Taruh firman-Mu, rema-rema-Mu di dalam hamba-Mu, Tuhan, agar dapat memberitakan kepada umat-umat Tuhan, dan banyak jiwa yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan, atas kebenaran firman-Mu di malam hari ini, dan kami akan siap memberikan persembahan kami masing-masing, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan berkati, Tuhan
jamah setiap persembahan yang telah kami siapkan Tuhan. Biarlah semua yang akan kami beri itu dari ketulusan hati kami Tuhan, untuk perluasan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi di malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan kembali duduk sebentar, kita akan memberikan persembahan. Kita sambut pujian. Tuhan memberikan nyanyian baru. Salam Bapak Ibu Saudara. Jumat 27 Februari 2026, doa puasa pukul 17. Untuk firman Tuhan Bapak Teko, WL Ibu Cindy. Minggu 1 Maret 2026 ibadah raya pengkhotbah Bapak Pendeta Edilim pukul 18.30. Untuk WL Bapak Edi, singer Bapak Teko dan Ibu Cindy dan Ibu Ulan. Sekolah Minggu Ibu Amin. Untuk doa firman Bapak Didit, Aser, Bapak Irwan dan istri. Untuk LCD Bapak Andi. Musik Sony dan tim, tamburin Ica dan Adit. Untuk yang berulang tahun bulan Februari jatuh kepada Jeronika dan Ibu Munir. Selamat ulang tahun
Semoga panjang umur, Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara, angkat kedua tangan saudara, arahkan ke atas kepala saudara. Engkau adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan kembali, kami pulang dengan membawa berkat sukacita yang daripada engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.